Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam persekutuan doa pagi di hari Sabtu 31 Agustus 2024. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama berdoa pada hari ini. Kami serahkan waktu doa kami, mohon Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kami dalam waktu doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini Sabtu 31 Agustus 2024 kita akan merenungkan sebuah tema kebenaran yang memerdekakan itu menghadirkan integritas hidup. Nats yang menjadi perenungan kita terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di perenungan hari terakhir ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat hal yang dihasilkan dari kebenaran yang telah memerdekakan kehidupan setiap kita, yaitu kehidupan yang berintegritas. Kalau kita memperhatikan Filipi pasal 4 ayat 8, di sini Rasul Paulus pada akhir suratnya kepada jemaat di Filipi, dia memberikan nasihat kepada mereka. Nasihat ini adalah seruan untuk bersehati, sepikir dalam pelayanan yang secara khusus ditujukan kepada Euodia dan Sintike. Bahkan Rasul Paulus juga menitipkan mereka kepada rekan kekasihnya yang bernama Susugos, supaya ia memantau mereka. Karena mereka semua adalah rekan sekerja Rasul Paulus yang bekerja bagi kerajaan Allah. Dan kemudian Rasul Paulus menutupnya dengan seruan agar semua jemaat mereka memikirkan hal-hal yang dituliskan di Filipi pasal 4 ayat 8, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan seruan ini kepada jemaat di Filipi? Karena inilah saudara yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup di tengah-tengah dunia. Ketika dia mengosongkan dirinya dan datang ke dalam dunia di dalam wujud sebagai seorang hamba dalam bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Yesus memikirkan hal tersebut, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang disebut kebajikan dan patut dipikirkan. Nah saudara, kebenaran sejati yang memerdekakan membuat kita memandang semua hal tersebut adalah hal yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia Bapa ini saudara. Saudara, dunia kita sedang digempur dengan begitu banyak kepalsuan. Mulai dari barang palsu sampai pada janji palsu yang menggoyahkan iman saudara. Bukankah pencitraan demi pencitraan itu dibangun dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari publik? Di tengah-tengah tantangan seperti inilah kau dan saya dipanggil saudara. Kau dan saya telah dipanggil untuk menghadirkan kebenaran yang sejati. Kau dan saya sudah tahu kebenaran yang sejati, dan kau dan saya telah mengalami kebebasan tersebut di dalam kehidupan kita. Nah saudara, akankah kau dan saya diam saja ketika melihat orang-orang terjebak kepada kesalehan palsu yang menyesatkan itu? Inilah saatnya bagi kita saudara, untuk kita boleh tampil dan memberikan warna di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Kita memberikan warna tentang mana yang benar, mana yang palsu. Kita memberikan warna mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Kita bisa memberikan warna terhadap hal-hal yang manis dan sedap untuk didengar. Saudara, engkau dan saya dipanggil untuk hidup berintegritas. Hidup sesuai dengan panggilan kita. Menjadi pribadi yang mengerjakan panggilan itu dengan setia. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Karena kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Dan membuat kita memahami mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus berjuang. Melakukan panggilan ini dengan setia
dan mengerjakannya dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita akhiri dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kalau pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami akan panggilan kami di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Kami harus tampil menjadi saksi Tuhan yang membawa perbedaan bagi dunia ini ya Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat kebenaran sejati dan kepalsuan itu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu menghadirkan hal-hal yang manis, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang patut dipikirkan ya Tuhan, dan patut untuk dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, mampukan kami dan Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong gereja kami ini ya Tuhan, yang Tuhan izinkan hadir di Pulau Bali. Bila gereja kami ini pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan keagungan Tuhan bagi lingkungan di sekitar di mana kami berada, baik di pusat ataupun di pos-pos PI ya Tuhan. Tolong setiap jemaat Tuhan, tolong setiap para pengurus majelis, hamba Tuhan, untuk boleh mengerjakan dan melakukan panggilan itu dengan setia ya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami juga terus mau berdoa bagi gereja kami di dalam penyusunan program ya Tuhan. Kami serahkan biarlah Tuhan menolong dan Tuhan terus memimpin, sehingga program yang akan disusun pun untuk tahun 2025 itu boleh menjawab setiap kebutuhan, dan apa yang menjadi sasaran kami di tahun 2025 itu pun bisa diwujud nyatakan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, memohon Tuhan juga menolong dalam proses pemilihan majelis ke depan. Kami mohon Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga pemilihan majelis bisa berjalan dengan lancar, dan ada orang-orang yang akan Tuhan pilih untuk duduk di kemajelisan dan mengerjakan panggilan Tuhan dengan setia. Tuhan, kami juga menitipkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara ini, supaya bangsa dan negara ini pun terus ada dalam tangan pengasihan Tuhan, terkhusus dalam transisi peralihan kepemimpinan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan perlancar segala sesuatunya, dan berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan ke depan. Tuhan juga akan menyertai, sehingga pilkada ini pun bisa berjalan dengan baik, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri doa kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Kau Allah yang mendengarkan doa, dan Kau Allah yang akan terus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup dan kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Amin.